Halo semuanya, bertemu lagi dengan Cece. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari bab yang baru, itu bab 2, petaminda. Nah, apa itu petaminda? Mari kita simak videonya sampai selesai. Apa itu petaminda? Petaminda ini merupakan salah satu cara untuk menggambarkan proses berpikir. Petaminda ini ditemukan oleh Dr. Tony Buzan pada awal tahun 1970-an. Dia menyatakan bahwa metode petaminda ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian tentang cara otak memperoleh informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak manusia menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dengan bentuk cabang-cabang. Melalui petaminda, daftar informasi yang panjang dapat dialihkan menjadi diagram yang tampak seperti pohon dengan cabang dan rantingnya berwarna-warni. Sangat teratur dan mudah diingat yang bekerja selaras dengan cara alami otak dan melakukan berbagai hal. Oke, ini ada contoh petaminda tentang liburan keluarga. Jadi aktivitasnya itu ada yang berkuda, berenang, belanja, main bola. Dan kedua itu ada perlengkapan apa saja yang mereka bawa, yaitu sepatu, kaos, baju renang, sandal, dan topi. Nah, orang-orangnya siapa aja yang ikut sih? Itu ada ayah, ibu, paman, sepupu, dan temannya. Dan juga mereka jalan-jalan kemana saja saat liburan. Mereka ada ke pantai, mall, water park, dan juga taman. Jadi petaminda ini selain banyak warna untuk membedakan setiap cabangnya, ada juga ilustrasi atau gambar-gambar yang menunjukkan atau menggambarkan perasaan yang sedang dilakukan, seperti misalnya ke pantai berarti ada gambar payungnya, dan juga kalau misalnya mereka berkuda ada gambar kuda kecil, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, petaminda ini digunakan sebagai salah satu teknik mencatat kreatif dan efektif dalam memetakan pikiran, serta mampu mempercepat pembelajaran, memudahkan, mengingat, dan menguatkan pemahaman. Jadi misalnya pada pelajaran sejarah, biasanya kan banyak menyatat. Jadi kita bisa menggunakan metode petaminda ini untuk mencatat atau merangkum catatan yang panjang itu menjadi lebih sederhana, dan itu bisa membantu kita untuk cepat mengingat, dan kalau lagi belajar itu bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, pada dasarnya petaminda ini bersifat divergen. Divergen ini maksudnya berbeda-beda dalam membentuk cabang dan ranting dalam secara hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal tertentu. Jadi, buat petaminda ini nggak cuma untuk menyatak pelajaran, juga bisa untuk membuat seperti aktivitas-aktivitas kita selama sehari-hari. Jadi, lebih mudah gitu. Fungsi petaminda. Menurut Buzan, metode petaminda ini berguna untuk yang pertama, merangsang fungsi otak kanan dan kiri secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Kelima, mengembangkan suatu ide. Keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Ketujuh, meringkas isi buku cerita. Dan 8, menyenangkan dan mudah diingat. Oke, kita lanjut pada langkah membuat petaminda. Gimana sih cara membuat petaminda ini? Yang pertama itu ada buat ide pokoknya. Jadi ide pokok ini adalah awal kita memulai petaminda. Ide pokok itu biasanya diletakkan di bagian tengah, ya, seperti judul gitu. Terus yang kedua, tambahkan cabang. Tambahkan cabang yang ada ditarik dari ide pokok. Jadi dari judul, misalnya judul yang tadi tentang liburan itu ditarik dibuat cabang. Terus yang ketiga itu ada tambahkan kata kunci. Kata kunci ini mewakili pesan yang akan kita sampaikan. Terus yang keempat ada berikan warna pada cabang. Beri warna pada cabang ini supaya apa? Kita bisa memberi kesan yang berbeda dari satu cabang ke cabang lainnya. Dan kelima, tambahkan gambar. Dari tambahkan gambar ini kita bisa berfungsi untuk mewakili kata-kata dalam sebuah pembahasan. Misalnya kita buat di situ kita
sedang beraktivitas berenang. Nah, kita bisa gambarkan atau tambahkan ilustrasi sedang berenang gitu, untuk memperkuat atau mewakili kata-kata dalam sebuah pembahasan. Oke, ini ada berupa contoh peta minda lagi tentang ultahku atau ulang tahunku. Jadi, seperti yang langkah pembuat peta minda pertama tadi, tambahkan ide pokok. Nah, ide pokoknya ini adalah ultahku. Terus, kedua itu tambahkan cabang. Jadi, cabangnya ini ada 6 ya. Jadi 6-nya ini diberi warna yang berbeda-beda. Pertama alamat, kedua itu 3 acara, 4 minuman, 5 makanan, dan 6 undangan. Jadi pada alamat ini diberi warna merah. Jadi alamatnya ini apa saja, yaitu jalan, nomor, kotanya. Terus yang kedua waktu. Waktunya apa saja yang harus diisi, yaitu hari, itu ulang tahunnya pada hari Minggu jam 3 sore. Terus acaranya yang berwarna kuning ini apa aja? Yang pertama ada menari, kedua diisi badut, ketiga lepas balon, keempat tiup lilin, dan kelima memberi kado. Terus untuk yang keempat berwarna ungu itu minuman. Minumannya apa saja? Ada soft drink, kedua coklat, dan ketiga es krim. Lalu yang kelima itu ada makanan. Makanannya terdiri dari sup, kue, burger, dan buah. Dan kelima, undangan ini akan dituju ke siapa? Undangannya akan dituju ke teman sekolah dan juga teman bermain, sahabat, dan juga saudara. Itu sahabat dan saudara itu bisa kita isi namanya. Itu dikosongkan sesuai dengan siapa saja yang mau kita kirim undangan. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang peta minda ini. Dan kalau jika kamu ada pertanyaan, silahkan bertanya di forum Classroom, nanti akan dikomen. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.